Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih eh, yang ada di Indonesia. Selamat Sabat juga buat saudara-saudara. Selamat menjelang Sabat dan selamat sore saudara-saudara kita yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 18 ya, bulan Mei 2024. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Perjanjian Kekal atau Everlasting Covenant. Kita ada di chapter 18. Dan kemarin kita sudah bahas kurang lebih 3 halaman ya. Ini judulnya Pembebasan Terakhir. Oke. Nah, sedikit review ya. Nah, waktu itu kemarin kita bahas tentang bagaimana kegelisahan Firaun setelah tulah yang ke-10 terjadi ya. Dan dia minta, tengah malam dia bangun, dia minta Musa dan Harun ya untuk silakan keluar kalian dari tanah kami ini dan pergilah menyembah Tuhanmu dan juga berkati saya ya, berkati saya juga. Jadi kemarin kita sudah sempat bahas bahwa bagaimana Firaun dalam waktu-waktu tertentu dia mengaminkan dia mengaminkan kuasa Tuhan. Ya. Dia melihat bahwa Tuhan, bangsa Israel itu Tuhan yang memiliki kuasa. Kemarin juga ada tambahan-tambahan dan masukan ya, ada poin-poin yang bagus yang sudah disampaikan dari Brother Ebi, Sister Joy juga ya. Dan di mana kita belajar tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Nah, perayaan Paskah itu memperingati bagaimana peristiwa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita lihat pada tulah ke-10 itu merupakan puncak Tuhan menunjukkan kekuatannya dan melepaskan bangsa Israel ya dari tanah Mesir. Ini gambaran kekuatan penebusan yang Tuhan Yesus buat ya. Kuasa Tuhan melepaskan umatnya dari dosa. Ya, dan kemarin disinggung juga bagaimana ini adalah Injil. Ya, Injil yang memiliki kekuatan. Kita lihat kan bangsa Israel waktu itu sebenarnya Tuhan mau kalau melewati tanah orang Filistin itu cuma dekat, cuma pendek rutenya dan mereka akan tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Tuhan melihat dengan berbagai pertimbangan ya. Kalau misalnya lewat tanah orang Filistin, bisa saja ini bangsa Israel mereka tidak mau berperang atau mereka takut atau seperti apa. Kemarin Sister Joy singgung bagaimana mereka ketakutan ya. Jadi mereka Tuhan menuntun mereka untuk tidak melewati tempat itu dan juga Tuhan melihat bahwa kesiapan mereka untuk berperang ya itu tidak ada, walaupun di bangsa Israel ada orang-orang yang gagah perkasa ya, orang-orang yang siap perang. Tetapi nanti kita lihat di kutipan di bawah ya bagaimana alasan-alasan Tuhan kenapa tidak harus langsung lewat tanah Filistin. Dan kita lihat juga fenomena tiang awan, tiang api, ya, di mana gambaran itu perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel siang dan malam, dan sangat applicable terhadap kita saat ini, di mana kita juga dilindungi oleh Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Dan sekiranya gambaran tiang awan dan tiang api ini boleh menjadi kekuatan saudara dan saya ya untuk melihat bahwa Tuhan melindungi sebagaimana bangsa Israel dilindungi ya. Ini fenomena alam. Saya lagi membayangkan waktu di depan saya itu ada tiang awan ya, yang besar sekali yang melindungi saya dari terik matahari. Kemarin disinggung bahwa kalau di padang gurun saudara tahulah ya,
Mungkin yang sudah sempat ke padang gurun, padang pasir itu, yang cuma ada rumput. Kalau di padang pasir sama sekali tidak ada rumput, mungkin ada pohon kecil-kecil satu dua. Nah, sementara di padang gurun itu kita lihat ada rumput-rumput tapi kering, rumput-rumput kering, tidak semacam hampir-hampir terkesan tidak ada kehidupan. Dan kalau kita berjalan di situ siang hari, tidak ada perlindungan atau istilahnya perlindungan dari matahari, dan itu akan panas, akan menyebabkan sakit di tubuh kita ya. Dan ketika malam hari ada tiang apa namanya, api yang memberikan penerangan, karena ya kita tahu tidak ada genset, tidak ada generator di zaman itu. Ya, obor bisa dipakai, tapi seberapa banyak kekuatan obor yang bisa digunakan? Harus cari minyak lah untuk supaya dia tetap hidup. Tapi Tuhan siapkan sesuatu yang luar biasa di luar apa namanya kemampuan manusia. Dia mau menyiapkan ya perlindungan bagi saudara dan saya siang dan malam. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjut di dalam pelajaran ini ya. Kemarin juga saya ingat disinggung tentang bagaimana Injil ya, di mana bangsa Israel ya, kalau mereka mau percaya kepada Tuhan ya, mereka akan dapat keselamatan yang sudah diberikan. Mereka akan tiba di tanah perjanjian. Saudara, aplikasi di dalam kehidupan kita ya. Sebagaimana bangsa Israel, Tuhan sudah pimpin keluar dari perbudakan Mesir. Kita pun Tuhan pimpin keluar dari perbudakan dosa. Nah, kalau kita percaya Injil yang sudah disampaikan ini, ya sebagaimana Tuhan menolong kita, kita akan juga mendapat pertolongan yang sama untuk kita keluar dari perbudakan dosa. Orang kalau tidak mungkin bisa masuk tanah Kanaan di dalam keadaan sebagai seorang budak, begitu juga kita. Tidak mungkin kita akan masuk di tanah perjanjian itu ketika kita masih seorang budak, itu jelas, budak dosa. Oke, saudara-saudara, pembebasan terakhir. Kita akan ke kutipannya. Kemarin kita sampai di sini ya. Dan kita akan masuk pada pengejaran Firaun. Oke. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan. Saudara lihat ya, yang tadinya dia rela, dia lembut, silakan pergi. Tiba-tiba mereka berubah. Kemudian ia memasang keretanya, ya Firaun ini dia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, maupun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengajar mereka yang mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Kita lihat perubahan hati Firaun, saudara-saudara. Oke, sejauh ini ada tambahan atau masukan di kutipan kita yang pertama ini?
Baik, kalau belum Selamat ada, pagi, Kak Vin. ya, Boleh silakan. bertanya? Oke, karena kita tidak sempat ikut berapa kali Bible study. Iya, Cuma pertanyaan pendek aja. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai bangsa Israel terbebas dari, atau ini kan judulnya The Final Deliverance, pembebasan terakhir. Jadi pertanyaannya itu aja, apa kira-kira yang membuat bangsa Israel bisa terbebas dari Mesir? oke. Maaf, Brother Onang, apakah bisa diulangi? Ini agak kecil suaranya, Brother. Oh, oke, sorry. Oke, ini chapter 8 kan judulnya The Final Deliverance atau pembebasan terakhir. Kalau membaca dari awal, ini kan tentang pembebasan bangsa Israel kan, ya. Jadi yang kita mau tanyakan, yang ada hubungan pembelajaran ini, kira-kira apa yang yang paling utama yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Hal utama Oke, apa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Ya, thank you. pertanyaannya bagus sekali ya. Hal apa yang paling utama yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Hal yang paling utama. Demikian ya, Brother. Iya, iya, Fit, ya. Ya, oke. Baik, saudara-saudara, ada saudara-saudara yang mau kasih jawaban. Apa hal-hal utama yang membuat bangsa Israel bebas, bisa keluar? Ya, halo Kak, bisa dengar? Silakan, Sister Joy. Oke, jadi kita tahu pada waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu, pada waktu mereka merayakan Passover ya, Paskah. Jadi mereka keluar dari Mesir itu pada saat itu juga. Kenapa mereka keluar atau hal utama yang mereka keluar itu? Karena Tuhan sendiri Tuhan yang membebaskan mereka ya. Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tidak ada usaha yang mereka harus lakukan karena kita lihat kan bangsa Mesir itu suatu bangsa yang besar dan mempunyai kekuatan militer yang kuat ya. Dan kalau bangsa Israel harus keluar dari cengkraman Mesir, kita tahu bahwa untuk keluar dari bangsa Mesir itu harus istilahnya harus berperang melawan Mesir. Kalau kita mau keluar ya, ini kan pelajaran waktu lalu. Kalau memang ini hanya secara fisik ya, tetapi pelajaran ini kan berisi mengenai gospel atau Injil, di mana kuasa Tuhan. Jadi untuk mereka keluar dari Mesir itu tidak ada kekuatan yang mereka harus lakukan untuk berperang melawan Mesir untuk keluar. Semua itu semata-mata adalah kuasa Tuhan yang membebaskan mereka keluar dari Mesir. Seperti itu. Karena pelajaran yang kita belajar ini adalah gospel atau kuasa Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan mengeluarkan atau istilahnya akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, yaitu karena pada saat Tuhan memberikan warning atau peringatan kepada mereka bahwa kalau kalau mereka tidak taruh darah di mereka punya depan pintu, anak-anak sulung atau ternak itu akan mati. Dan itulah yang terjadi, dan itu yang terjadi kepada Firaun ya. Peringatan demi peringatan, tulah demi tulah, bahkan bukan membuat Firaun bertobat, tapi lebih mengeraskan hatinya. Dan di saat anaknya yang sulung meninggal, orang-orang Mesir terdengar tangisan anak sulung mereka meninggal. Nah, disitulah Firaun bilang, oke, saya membiarkan kamu pergi. Nah, di situ kita lihat bahwa peristiwa itu terjadi itu karena manifestasi kuasa Tuhan yang ditujukan di tanah Mesir dari tulah pertama sampai tulah ke-10 sampai Firaun bilang oke, that's enough gitu loh. Karena ada kematian, kalian pergi. Jadi hal utama yang kita lihat di sini ya waktu mereka keluar dari Mesir itu adalah kuasa Tuhan semata-mata, dan pada waktu mereka menyeberang Lautan Merah kita lihat di situ ya yang waktu lalu kita pelajari, karena iman bangsa Israel bisa bisa melewati Lautan Merah gitu. Jadi kita lihat di sini adalah kuasa Tuhan yang membebaskan mereka, dan juga bagaimana mereka bisa keluar dari Mesir itu
karena iman ya, iman mereka kepada Tuhan. First of all, waktu Passover itu kan yang keluar itu kan orang-orang yang istilahnya anak sulungnya itu tidak mati ya. Jadi orang-orang yang benar-benar menuruti akan perintah Tuhan, mereka dibebaskan oleh Tuhan dan dengan iman mereka keluar dari tanah Mesir. Oke, mungkin itu saja Kak tambahannya. Thank you. Oke, terima kasih. Ada yang lain mau jawab? Tadi sudah disebutkan oleh Sister Joy ya. Ada yang mau jawab apa hal utama kenapa bangsa Israel bisa keluar itu? Apa yang menyebabkan bangsa Israel keluar? Oke, baik kalau belum ada, ya jadi benar ya, brother, bahwa sejauh ini dari kutipan yang kita pelajari, ya, kita melihat hal yang utama itu adalah Tuhan mau kasih lihat, Tuhan mau tunjukkan kuasanya. Ya, memang pada hakikatnya kan jadi budak itu nggak enak sekali, terikat ya. Siapa yang mau jadi budak? Siapa yang mau ada hidup di dalam tekanan? Tidak ada, dan itu secara aplikasi di dalam kehidupan kita, kita orang-orang yang belajar firman Tuhan terbawa hati untuk mengerti bahwa kehidupan di dalam dosa itu adalah suatu penderitaan, tekanan. Ya. Bangsa Israel hidup puluhan tahun di sana, ya, ratusan bahkan di dalam tekanan. Lalu Tuhan yang Maha Kuasa itu, Dia mau bawa bangsa Israel ini, Tuhan bisa dengan berbagai cara melakukan hal agar bangsa Israel ini keluar. Ya, Tuhan bisa lakukan itu dengan kuasanya. Tuhan bisa bunuh semua bangsa Mesir, ya, bahkan raja-rajanya. Tuhan bisa ratakan tanah Mesir itu, umatnya, umat Mesir saat itu, bangsa Mesir bisa mati semua dan bangsa Israel bisa menduduki tempat itu. Itu satu cara yang Tuhan bisa lakukan. Tetapi apa? Di sini ada pesan moral yang Tuhan mau, yaitu bagaimana kedua bangsa ini bisa melihat kuasa Tuhan sehingga bukan cuma bangsa Israel semata-mata untuk dikeluarkan dari tanah perbudakan, tetapi ini orang-orang yang membuat perbudakan pun juga bisa melihat dan mengakui Tuhan. Dan benar kan dari ceritanya, kita lihat bahwa bangsa Mesir ini, Firaun melihat, wah ini Tuhanmu hebat sekali. Ya, bahkan dia bilang kan, keluar sudah dan jangan lupa ya berkati aku juga. Dia meminta berkat. Dari statement ini kita lihat bahwa Firaun percaya kepada Tuhan, walaupun jenjangnya tidak lama. Ya, walaupun jenjangnya tidak lama. Ini barusan di kutipan ini pengejaran Firaun, kita lihat dia sudah berubah lagi ya. Jadi yang utama kalau kita lihat dari semua kutipan ini menjawab pertanyaan brother Onang adalah Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Ini hal yang utama yang Tuhan mau kasih tunjuk. Kira-kira bagaimana brother Onang, ada sanggahan juga atau mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Jawaban yang bagus. Memang Kak, pertanyaan pertama ini pertanyaan pemicu. Jadi kita sebagai guru biasa di kelas ada pertanyaan pemicu supaya ini pelajaran hidup. Dan terima kasih pelajarannya dari Joy tadi. Jadi bagi kita dan bagi saya yang paling utama adalah darah anak domba. Jadi darah anak domba yang dioleskan di atas pintu itu adalah satu hal yang paling utama yang memicu bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi ini kalau kita melihat judul kan, judul besarnya kan pembebasan terakhir. Jadi itu memang betul kuasa Tuhan, dan yang paling utama adalah darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah itu dioleskan melalui iman. Bangsa Mesir yang tidak mempunyai iman, tidak melakukan itu, semua anak-anak sulungnya mati semua.
Dan anak sulung bagi bangsa Mesir itu sangat berharga sekali, sangat berarti. Jadi karena Firaun dengan kesedihannya, akhirnya dia membebaskan bangsa Israel. Tapi dia sadar kan waktu bangsa Israel sudah mau sampai di tepi laut itu, baru, aduh, tiba-tiba hatinya dikeraskan lagi. Jadi mungkin pelajaran utama, kita dibebaskan hanya oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih, Pin. Baik, terima kasih Bro Onang. Ya, poin yang bagus ya. Jadi kalau memang kita renung-renungkan juga bahwa Injil ini berbicara tentang penebusan, dan apa yang dikemukakan Brother Ona adalah benar ya. Jadi saya juga setuju melihat masukan ini, melihat bahwa memang darah domba ini, pengorbanan Kristus ini adalah satu hal dari konteks kita baca di atas, yaitu judul kita adalah pembebasan. Terima kasih, poin yang baik dari Onang, puji Tuhan. Oke, kita ke kutipan berikutnya. Ketakutan Israel mereda. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kamu perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Suatu statement ya, ketidakpercayaan yang dikeluarkan oleh bangsa Israel pada Musa. Rasa ketakutan mereka, rasa kekhawatiran mereka, ya, ini udah dikejar-kejar. Nah, kalau kita mau lihat di dalam kehidupan kita juga setiap hari, ada berapa banyak atau berapa kali kita takut, saudara-saudara, ya, melihat keadaan kehidupan kita, tekanan-tekanan kehidupan kita. Tetapi sebenarnya ketika mereka sudah keluar dari Mesir, ya, bukankah ini suatu pemeliharaan Tuhan? Dan ini gambaran bahwa bagaimana umat Tuhan itu tidak percaya. Ini baru di kutipan pertama ya. Kutipan pertama sebagaimana umat tidak percaya. Dia berkeluh kesah kepada Musa. Oke, ada tambahan di sini, saudara-saudara? Ada masukan mungkin? Boleh, Pin, sedikit tambahan. Ya, silakan. Nah, kalau mau lihat perjalanan bangsa Israel ini hampir mirip dengan kisah perjalanan Abraham. Bangsa Mesir oleh iman melalui darah anak Kristus dioleskan, mereka bisa keluar, laut terbelah, tapi iman mereka belum bertumbuh sempurna. Sehingga ada kata-kata seperti ini, memang mau kubur kami di sini. Lalu Musa bangkit berperang, sama dengan Abraham kan? Berapa kali Abraham gagal? Sampai istrinya dikasih di Mesir. Gagal terus Abraham. Tapi inilah perjalanan iman. Jadi luar biasa ini perjalanan bangsa Israel, dan pelajaran Abraham itu menunjukkan bahwa iman kita adalah iman yang bertumbuh. Itu aja, Pin. Terima kasih Brother Onang. Jadi Brother Onang mau bilang bahwa ini adalah bagian dari proses ya, di mana gambaran keraguan-raguan, ketidakpercayaan juga ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan coba tetap berlaku ya. Satu sisi ini disebut manusiawi ya. Dan apakah, terima kasih ya poinnya, Brother. Apakah ada yang lain mau kasih masukan? Silakan. Iya Kak Opin, mau tambahin. Silakan. Bisa dengar Kak? Iya, jelas. Ya, jadi kita lihat di sini
waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kita lihat kan bahwa pembebasan mereka adalah dengan kuasa Tuhan semata-mata. Nah, sekarang waktu mereka, dan Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan bawa mereka ke tanah Kanaan. Nah, ini peristiwa kan mereka baru dikeluarkan kan dari tanah Mesir, seperti itu ya, dengan kuasa Tuhan gitu. Kemudian mereka dikeluarkan dari tanah Mesir dengan kuasa Tuhan, mereka melihat manifestasi kuasa Tuhan yang Tuhan lakukan di tanah Mesir dengan memberikan tulah. Nah, sekarang waktu Firaun telah dekat ya, mereka kan sekarang sudah melewati sudah Lautan Merah kan terbuka kan, sudah terbuka. Mereka sudah melewati itu Lautan Merah dengan iman. Nah, sekarang pertanyaannya waktu mereka melewati Lautan Merah Red Sea dan keluar dari Mesir, itu apakah ada kekuatan dari mereka sendiri untuk mereka melakukan itu? Enggak kan, itu semata-mata dari Tuhan gitu. Terus sekarang begitu cepat ya, it's just so fast, mereka lupa akan kuasa Tuhan yang membebaskan mereka gitu. Peristiwanya baru saja terjadi, terus sekarang ketakutan gitu ya untuk lihat Firaun telah dekat gitu dan mau mengejar mereka gitu. Jadi istilahnya, kuasa Tuhan baru saja dimanifestasi, mereka lagi berjalan, lagi sedang mengalami akan kuasa Tuhan. Di saat itu mereka ketakutan gitu. Jadi maksudnya kalau kita lihat di sini ya, ini pengalaman orang Israel itu sama kita pikir, aduh betapa bodohnya, betapa nggak ada imannya, tapi seringkali itu jadi bagian orang gitu loh. Di saat orang sedang mengalami akan kuasa Tuhan dalam orang punya kehidupan, terus tiba-tiba ada sesuatu datang, langsung mengeluh atau langsung padahal kita lagi sedang Tuhan menunjukkan akan kuasanya gitu ya. Jadi ini satu pelajaran yang sangat penting dan sangat luar biasa, bagaimana kita harus mengingat kalau teman-teman baca cerita bangsa Israel, jangan langsung cepat kayak, wah kalian itu bodoh sekali atau kalian itu tidak ada iman. Teman-teman, mereka itu sama dengan orang gitu. Malah sometimes orang lebih worse, lebih parah dari orang karena orang lebih banyak melihat cerita-cerita di Alkitab, peristiwa di Alkitab dibandingkan dengan orang Israel gitu. Dan harusnya dengan melihat peristiwa-peristiwa atau cerita-cerita di Alkitab, iman kita harusnya lebih besar ya daripada mereka gitu. Tetapi sometimes kita malah sama pengalamannya dengan orang Israel atau malah lebih parah di saat Tuhan sedang memanifestasi akan kuasanya, tapi di saat itu kita cepat sekali ragu dan cepat sekali putus asa di saat ada sesuatu hal yang datang menimpa kita gitu. Oke Kak, mungkin itu aja. Thank you. Ya, terima kasih ya. Jadi saya ingat apa yang Sister Joy katakan. Di kutipan di bawah itu nanti ada penjelasan di mana sebenarnya ketika kita membahas tentang bangsa Israel ini, kadang-kadang kan kita istilahnya gregetan kan, ini bangsa Israel ini tidak tahu berterima kasih ya. Tapi justru di kutipan di bawah dia bilang tidak ada siapapun yang bisa menghakimi siapapun ya, termasuk bangsa Israel. Nah, tadi yang diuraikan Sister Joy, pengalaman bangsa Israel ini nyata-nyata adalah pengalaman kita juga ya, bagaimana kita berkeluh kesah. Oke, kita lanjut ke kutipan berikut. Oh, ada tambahan, silakan. Ya, sorry, tambahan sedikit. Jadi ini mungkin koreksi sedikit ya. Ini pas mereka belum lewat Laut Merah ya, ini mereka terjebak dan ini kan dikejar-kejar oleh Firaun kan, dan mereka lihat ini orang Firaun sudah dekat, makanya mereka mengeluh. Jadi ini belum lewat Laut Merah ini, belum lewat Laut Merah atau belum lewat Laut Terberau ya. Jadi ini ada satu ketakutan ya, sama seperti dibilang tadi ya. Memang kalau kita lihat ini orang Israel gemes sekali mau lihat mereka. Mereka ini sudah lihat 10 tulah yang Tuhan yang Tuhan kasih ke orang Mesir. Mereka punya pembebasan juga sangat dahsyat di mana semua anak sulung mati di Mesir. Coba kita bayangkan ya, anak sulung mati di Mesir itu kalau misalnya ada 10.000 kepala keluarga dan
masing-masing punya anak. Bayangkan ada puluhan ribu kematian yang ada di Mesir, dan setiap rumah, bayangkan kalau kita hidup terus kayak di perumahan begitu ya, kayak di Mesir lah, sebuah kota besar waktu itu. Dan setiap rumah berteriak, bayangkan dia punya kengerian malam itu seperti apa ya. Ngeri sekali kalau kita mau bayangkan di istana, di rumah-rumah ada teriakan menangis orang, ada yang meninggal ya, itu suatu kengerian. Dan itu kita rasa ini orang Israel tahu, dan itu betapa mengerikan waktu itu ya. Bisa lihat kuasa Tuhan yang begitu besar, dan Tuhan sudah pimpin, ada tiang apa namanya, tiang awan. Tapi ketika datang masalah mau dikejar, mereka seakan-akan lupa dengan kuasa Tuhan, dan aduh, mulai bersungut ya, ini mengeluh bahwa seakan-akan mereka akan segera mati, dan mereka mempersalahkan Musa, dan kita tahu mempersalahkan Tuhan juga ya. Dia bilang bahwa mereka mau bawa keluar dari Mesir hanya untuk bunuh mereka di situ. Jadi ini melambangkan ketidak ada iman ya. Padahal kita baca di awal mereka keluar karena iman ya. Tapi inilah ini mungkin menarik sekali ya di sini, di mana mereka keluar dari Mesir karena iman, tapi tindakan mereka ini menunjukkan tidak ada iman sama sekali ya. Ini luar biasa. Jadi sama seperti dibilang pada orang tadi, ini iman bertumbuh ya, iman yang bertumbuh. Mereka mempunyai iman tapi sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit. Dan iman yang sangat sedikit ini pun mampu membuat mereka melewati, habis ini kan laut berau ya. Ini dengan iman yang sangat sedikit mereka mampu lewati itu ya. Ini apa namanya, luar biasa. Tetapi kita lihat ya, dia punya nanti kita belajar lebih lanjut, kita akan lihat bahwa iman mereka akan dituntut untuk lebih lama, harus lebih besar daripada ini. Dan suatu hal yang menarik juga, di mana kita lihat ya, 450 tahun bangsa Israel di Mesir, kita melihat ketika mereka, ini kan keturunan dari Yakub ya, atau Israel, Yakub dan anak-anaknya, kita tahu mereka itu percaya kepada Tuhan. Dan bayangkan ketika mereka hidup di Mesir, bayangkan dengan pengaruh Mesir yang luar biasa, mereka punya iman memang betul-betul habis ya. Ini kayak kalau mau bilang memang eh, pengaruh duniawi itu memang membuat iman mereka betul-betul kayak mau di titik nol ya. Makanya Tuhan harus tunjukkan kuasa besar pun, setelah tunjukkan kuasa besar pun imannya mungkin baru timbul hanya sangat sedikit, masih kecil ya. Makanya mereka ditandai dengan mereka masih mengeluh. Dan ini makanya salah satu pembebasan ini bukan cuma melepaskan mereka dari penderitaan, tetapi supaya mereka keluar dari apa namanya, keluar dari pengaruh Mesir yang sangat jahat ya. Ya, karena kalau mereka lama-lama di situ nggak keluar, kita bisa bayangkan bahwa mereka juga nggak ada yang bakal selamat dari bangsa Israel di situ. Ya, mungkin itu aja, bro. Tamanya. Thank you. Baik, brother. Terima kasih tambahan. Jadi kita lihat kalau alam ada fenomena, iman juga ada fenomena ya. Apa namanya? Kalau angin puting beliung itu mulai dari kecepatan tinggi, tiba-tiba dia mereda sedikit, tiba-tiba dia apa namanya cepat lagi, ya. Kadang dalam kecepatan yang konstan dalam waktu yang lama, nanti dia reda lagi. Nah, fenomena alam dan iman juga memiliki fenomena. Oke, baik, kita lanjut kutipan ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Musa memberikan pengharapan. Musa memberikan support, ya. Musa memberikan satu hal yang adalah kenyataan. Tetapi sebelum itu atau sementara itu terjadi, harus disampaikan. Ya kan, kalau
Kalau kita dalam ketakutan juga lalu ada firman Tuhan yang menolong kita atau kita ingat firman Tuhan yang menguatkan, akan dapat kekuatan. Baik, ada tambahan sejauh ini dari kutipan ini bagaimana Musa hal yang Boleh biasa tambahan, Kapin? pada bangsa Israel. Silakan. Oke, satu kata yang menarik di sini yang dibaca tadi adalah Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya tidak ada satu titik usaha kecil pun dari bangsa Israel yang mereka lakukan untuk keselamatan mereka. Aduh, Semua keselamatan hanya dari Tuhan saja. Ya. Cuma ada satu hal yang buat saya penasaran tentang peristiwa, kenapa tengah malam peristiwa itu terjadi. Ternyata kenapa ada midnight cry di bangsa Mesir waktu itu, ada tangisan tengah malam. Kalau mau ingat, dihubungkan dengan 10 anak darah, ada teriakan tengah malam juga kan, mempelai datang di tengah malam, ada keselamatan. Jadi mungkin bagi bangsa Israel itu satu kehukuman, tapi bangsa Israel itu adalah keselamatan di tengah malam itu. Jadi kita kurang mengerti ini, mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang tengah malam ini. Kita Ya, coba cari-cari tapi belum dapat. Ini mungkin ada hubungan rohani. Ya itu aja Kak Pin, terima kasih. baik, terima kasih ya. Poin yang baik tentang Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan juga pertanyaan bagaimana, kenapa tengah malam ya. Nah, kalau kita hubungkan di Nubuatan dan Matius 25 ya, anak darah yang bodoh dan bijaksana, di situ ada tangisan tengah malam ya. Oke, ada yang punya tanggapan tentang ini? Halo Kak. Silakan, Sister Joy. Oke, thank you Kak. First of all, terima kasih Lali ya tadi untuk correction. Ya betul, ini sebelum mereka pas baru mau melewati Lautan Merah. Anyway, jadi mau kasih komentar orang Onang punya pertanyaan itu apakah ada aplikasi kerohanian ya Nang yang midnight itu? Iya betul. Ya, jadi kita lihat di sini itu kata midnight waktu bangsa Israel itu dibebaskan ya dari Mesir. Jadi kalau kita baca buku Great Controversy, kemenangan akhir, di mana umat-umat Tuhan akan dibebaskan, dan itu dia punya aplikasi kerohanian itu, midnight itu adalah saat kegelapan ya, atau sama kalau kita lihat waktu umat-umat Tuhan dianiaya itu dark ages atau zaman kegelapan, di mana kita lihat di situ ada kuasa kepausan ya, kuasa kepausan akan muncul dan kemudian mereka akan menganiaya umat-umat Tuhan, dan di mana di situ hukum Tuhan itu diinjak-injak. Jadi kalau kita lihat di zaman kita itu bagaimana umat-umat Tuhan itu akan dibebaskan itu pada waktu midnight, di mana total darkness ya, atau di mana kuasa kepausan kembali akan muncul dan akan menginjak-injak akan hukum Tuhan, dan di mana umat-umat Tuhan akan dianiaya. Itu sama ya dengan dark ages atau midnight, di saat di kegelapan gitu, yang di mana firman Tuhan itu atau firman Tuhan itu kan terang bagi jalanku. Jadi di mana Alkitab itu akan kalau kita lihat itu seperti dark ages itu mereka akan menginjak-injak akan firman Tuhan, mereka lebih meninggikan akan hari Minggu, atau mereka meninggikan akan tradisi mereka daripada hukum Tuhan. Dan disitulah kita lihat hukum Tuhan itu akan diinjak-injak. Nah, di saat hukum Tuhan itu akan diinjak-injak, dan kita lihat juga ya, ini kalau kalian baca di buku Christ Object Lesson atau buku bahasa Indonesia itu Perumpamaan Tuhan Yesus,
mengenai 10 anak darah itu. Midnight itu dia punya aplikasi di situ memang di saat ada dia punya aplikasi kerohanian itu di saat memang aduh kita lupa apa ya dia punya kata-kata di situ, tapi kita pernah kasih itu waktu pelajaran mengenai midnight yang mana yaitu kuasa Tuhan kuasa kegelapan akan berkuasa dan akan menginjak-injak akan hukum Tuhan, dan disitulah kita akan melihat akan pembebasan akan umat-umat Tuhan ya. Disitulah kita akan melihat bahwa umat-umat Tuhan akan dibebaskan, dan di situ juga kita akan melihat bahwa di tengah-tengah midnight itu kita akan melihat seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, di mana umat-umat Tuhan akan pergi kemana-mana untuk memberitakan akan Injil Kristus, dan disitulah kita lihat ya, di mana orang-orang akan mengambil keputusan akan menerima akan Sabat Tuhan atau menerima akan Sabat dari kepausannya atau hari Minggu gitu. Jadi di saat tengah malam itu kita lihat, kalau teman-teman lihat di langit di tengah malam itu banyak bintang-bintang ya. Kita lihat di situ ada bintang-bintang. Jadi di saat tengah malam itu, di saat kepausan berkuasa, di saat hukum Tuhan diinjak-injak, kita melihat di situ banyak orang-orang yang di dunia ya teman-teman, yang di dunia yang sudah siap dan mereka mengikuti terang yang mereka ikuti selama ini. Disitulah mereka siap akan menerima akan pekabaran ini, dan juga at the same time orang-orang yang sudah mengenal pekabaran malaikat ketiga yang Ellen White bilang ya, tetapi mereka tidak menghidupkan akan pekabaran malaikat ketiga. Disitulah orang-orang yang tidak menghidupkan pekabaran malaikat ketiga, mereka yang akan menjadi penganiaya terbesar. Dan kita lihat di saat midnight itu yang tadi saya bilang ya, bintang-bintang bersinar, disitulah orang-orang yang menerima akan kebenaran Kristus, dan apalagi hari Sabat, dan ada orang-orang yang akan rela mati untuk kebenaran Tuhan. Disitulah kita lihat bahwa kemenangan ya umat-umat Tuhan di saat mereka ada yang rela mati untuk Tuhan, atau ada yang Tuhan akan izinkan mereka hidup sampai kedatangan Tuhan. Jadi dia punya aplikasinya adalah midnight itu di saat sama dengan dark ages, di mana kuasa kepausan akan muncul dan kemudian akan ada pembebasan terhadap umat-umat Tuhan. Oke, mungkin itu Kak tambahan dari kita. Thank you. Terima kasih Sister Joy. Bagaimana Brother Onang? Apakah ada jawaban? Jadi memang di dalam cerita bangsa Mesir ini keluar, ya. Di situ ada garis nubuatan juga yang dijelaskan tadi Sister Joy sudah jelaskan ya. Dan memang kalau mau digali kita bersama-sama tahu ada banyak dan sangat dalam tentang nubuatan dari peristiwa-peristiwa ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan terima kasih untuk Anda. Ya, silakan. Sangat terberkati. Ya, terima kasih, sangat terberkati, mantap sekali ya. Terima kasih mengerti lagi. Tuhan. Ya, okay. Oke, kita ke kutipan berikutnya, pelajaran yang bisa diambil. Cara pembebasan mereka sudah diketahui semua orang. Bagaimana atas perintah Tuhan, laut itu terbelah dan membuat jalan setapak di tengah-tengahnya, sehingga Bani Israel melewatinya dengan sepatu kering. Dan bagaimana ketika orang-orang Mesir mencoba melakukan hal yang sama, laut mengalir deras kembali dan menelan mereka. Waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, laut melihatnya dan melarikan diri. Saudara, ini pun satu fenomena, ya, satu kuasa. Jadi sebenarnya mulai dari tulah pertama, tulah ke-10, mereka keluar meninggalkan Mesir, tiang awan, tiang api, dan sampai kepada laut terbelah. Kita lihat semua kuasa-kuasa yang Tuhan miliki, Tuhan keluarkan, ya. Dan kuasa-kuasa yang Tuhan miliki itu juga yang menjaga kehidupan kita
saat ini. Dan itu jelas gambaran memang dari cerita bangsa Israel ini sangat-sangat applicable di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi ada hal-hal yang disebut mujizat-mujizat terjadi. Nah, kalau kita belum pernah lihat laut terbelah dan kita memahaminya dari pelajaran ini, bagaimana laut itu terbelah, saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel. Satu hal yang bisa kita simpulkan, bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya lagi di dalam perlindungan kepada bangsa Israel. Baik, di sini apakah ada saudara-saudara punya tambahan, masukan? Halo bro. Ya, benar, silakan. Jadi mau lihat ini kuasa Tuhan luar biasa sekali. Ini kita lihat ya, ini sampai ketika Laut Merah itu terbelah, sampai jalan di tengah-tengahnya kering ya. Jadi mereka lewat itu sepatunya tetap kering. Di bayangan saya itu kan kalau misalnya laut itu dibelah pun tetap di bawahnya masih basah ya, masih ada becek-becek sedikit lah atau ada air-air sedikit lah. Ketika Tuhan belah itu laut, ternyata memang dia punya dasar laut pun benar-benar nggak ada airnya, kering sekali ya. Waduh, ini dahsyat sekali luar kuasa Tuhan. Dan ini kita bisa lihat ya, ini ketika bangsa Israel keluar memang sama seperti yang tadi dibilang ya, Tuhanlah yang akan berperang, kamu diam saja. Ini istilahnya kalau kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja ini ajaib sekali ya. Ini eh, lewat di tengah laut itu pun kering ya. Memang ini kalau kita bayangkan, luar biasa. Jadi disinilah mulai ketika mereka melewati laut terbelah itu, laut yang terbelah itu, walaupun sebelumnya mereka sudah lihat kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa Tuhan yang dahsyat, ini yang paling dahsyat ya kalau saya kita lihat ini paling dahsyat ketika Tuhan mereka melewati Laut Merah itu, Laut Teberau, dan setelah ini kan mereka menyanyi lagi pujian, kan itu menandakan sama juga dengan umat Tuhan yang diselamatkan, mereka akan menyanyikan nyanyian Musa ini ya, seperti mereka kita lewat Laut Teberau ini. Ya mungkin itu aja dulu bro. Baik, terima kasih tambahan. Kita lihat ya kuasa-kuasa yang Tuhan mau kasih lihat kepada kita. Juga ada gambaran sekarang kita yang ada saat ini. Apakah kita mengimani peristiwa waktu itu? Nah, kita lihat sendiri dari Alkitab itu ya. Dan kita orang-orang yang percaya firman Tuhan, ya tentunya kita memiliki gambaran-gambaran yang imajinasi dalam peristiwa itu tadi yang seperti Brother Lauri katakan. Oke, kita lanjut ya. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ibrani 11 ayat 9. Mari kita perhatikan beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari sejarah ini. Nah, saudara-saudara, kembali lagi ditekankan karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah. Jadi sebenarnya saya juga masih memikirkan proses iman mereka ini bagaimana ketika Tuhan sudah buka. Apakah iman mereka itu mau bilang jalan ya di saat laut terbuka? Jalan. Seperti itukah? Sehingga dikatakan karena iman. Tapi waktu disuguhkan laut terbuka, di situ kita lihat tentunya tanpa diperintahkan kita, ini jalan buat kita karena di belakang lagi dikejar-kejar toh. Nah, kita jalan melintasi tanah kering. Nah, kita lihat di belakang ini Firaun dan tentaranya dan masyarakatnya, orang-orangnya itu mencobanya juga hal yang sama. Lalu kenapa mereka tenggelam? Apakah mereka tidak memiliki iman? Di sini jelas kita lihat ya. Ketika berjalan bersama Tuhan dan kita memiliki iman, jadi Tuhan buka Laut Merah dan kita berjalan di sini
iman di saat langkah kita lakukan inilah yang disebut iman. Ya, Ibrani 11:29 itu ya. Nah, orang yang ikut-ikutan dari belakang, apalagi mau coba membinasakan, secara logika di sini terlihat bahwa mereka juga mati dan tenggelam. Kenapa? Tidak memiliki iman. Kalau kita hubungkan dengan logisnya pemikiran dari ayat. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini? Ya Kak, Silakan, Sister Joy. ya jadi kalau teman-teman baca kita punya chat yang kita chat ke everyone, tadi hanya mau confirm aja Onang punya pertanyaan tadi yang pada waktu midnight itu, di mana di situ di Christ Object Lesson itu dibilang kan pada waktu midnight itu bangsa Israel dibebaskan ya dari perbudakan Mesir atau dari perbudakan Mesir, dan kita lihat di sini di zaman kita juga itu pada waktu midnight itu the coming of the bridegroom atau kedatangan Tuhan Yesus itu pada waktu midnight, yaitu pada saat yang paling gelap. Nah, di sini dibilang bahwa pada waktu midnight disitulah dia bilang the coming of Christ, kedatangan Kristus akan terjadi di saat darkest period of this earth history. Jadi pada saat sejarah yang paling gelap ya di kita punya dunia ini, disitulah Tuhan akan datang. Sama seperti pada waktu midnight di zaman bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, mereka dibebaskan, dan di zaman kita juga pada waktu midnight, darkest hour, itu Tuhan Yesus akan datang di situ. Dan kenapa dibilang darkest hour atau jam yang paling gelap itu? Karena disitulah great apostasy ya, yang kita sudah bilang tadi ada kemurtadan yang paling besar itu yang akan terjadi, dan disitulah umat-umat Tuhan itu akan dibebaskan dan Tuhan Yesus akan datang, dan pada waktu midnight itu di mana umat-umat Tuhan itu akan dianiaya ya, yang tadi saya sudah bilang sama teman-teman, kita hanya kasih kutipannya untuk memperkuat apa yang kita sudah bilang, dan kita lihat di sini ya bahwa orang-orang Israel yang mempunyai iman itu mereka mereka melewati lautan merah ya, dengan iman mereka menyeberang lautan merah, dan kita lihat juga di sini bahwa inilah pembebasan Tuhan kepada umat-umat Tuhan, dan kita lihat juga at the same time bahwa musuh-musuh Tuhan itu akan dibinasakan. Ya oke Kak, itu aja tambahannya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Sister Joy. Tambahan melalui kutipan tadi yang mendukung pernyataan Sister Joy tentang midnight cry. Oke, kita ke kutipan ini. Tuhan pemimpin Israel adalah Tuhan yang memimpin umatnya. Dan terjadilah ketika Firaun membiarkan orang-orang itu pergi. Tuhan tidak memimpin mereka melalui jalan tanah orang Filistin. Keluaran 13 ayat 17. Ini yang disinggung kemarin yang sudah kita bahas ya. Musa tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan atau ke arah mana harus pergi. Seperti halnya bangsa itu. Yang ada hanya tahu apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan dapat memberitahu Musa karena Musa setia di seluruh rumahnya. Jadi memang buta-buta istilahnya, mau kemana kita ini? Arahnya kemana? Dan Tuhan adalah yang menjadi pemimpin mereka. Kita lanjut ya. Ketika orang-orang menggerutu, mereka bersungut-sungut melawan Tuhan, bukan melawan Musa. Ketika mereka berkata kepada Musa, mengapa engkau bertindak demikian dengan kami untuk membawa kami keluar dari Mesir? Mereka benar-benar mengingkari hak pilihan Tuhan dalam hal ini, meskipun mereka tahu betul bahwa Tuhanlah yang telah mengutus Musa kepada mereka. Nah, tadi kan kita sudah lihat, saudara di atas ini kutipan juga sudah diulangi. Yang Sister Joy bilang, belum lama mereka lihat mujizat, tetapi mereka ada dalam keadaan itu. Nah, kita lihat rangkaiannya di bawah, kenapa ini diungkapkan. Nah, saat pertama kali melihat bahaya, kepercayaan umat-umat Tuhan hilang. Nah, mereka lupa apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Dan betapa kuatnya Dia telah bekerja untuk pembebasan mereka. Ya.
Penghakiman terakhir atas orang Mesir seharusnya sudah cukup untuk mengajar mereka untuk percaya kepada Tuhan. Dan bahwa dia mampu menyelamatkan mereka dari orang-orang Mesir yang masih hidup. Ya, kita sudah singgung kemarin ya, harusnya peristiwa-peristiwa itu cukuplah. Ya, bayangkan anak sulung mati tadi, siapa ya? Brother Onang singgung ya. Ini kematian anak sulung ini bukan gampang, satu penderitaan. Dan kutipan ini dibilang harusnya sudah cukup. Ya. Dan kita lihat lagi lanjutannya ya, saudara-saudara. Karena dia ini bersambung kutipannya. Israel tidak akan berperang. Ini yang kita singgung di atas tadi ya. Tuhan tidak merancang untuk umat-umatnya melakukan peperangan. Dia memimpin mereka melalui padang gurun agar mereka tidak melihat perang. Namun dia tahu bahwa jika mereka pergi melalui padang gurun, orang Mesir pasti akan mengejar mereka. Nah, bangsa Israel tidak pernah memiliki kebutuhan besar untuk berperang daripada yang mereka lakukan ketika orang-orang Mesir mendekati mereka melalui Laut Merah. Namun firman berkata, Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan tetap tenang, diam saja. Saudara, kita lihat tadi kutipan di atas, dia menunjukkan bagaimana ketidakberdayaan Musa, ya, tidak tahu mau kemana, dan mereka menunggu, ya, dan mereka menjadikan Tuhan sebagai apa? Yang menuntun mereka. Lalu di sini dikatakan lagi di atas juga kutipannya sama, Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan tetap tenang dan diam saja. Saudara, pelajaran selama ini yang kita pelajari adalah tentang pembenaran oleh iman. Semua kutipan di sini menekankan bagaimana memiliki iman dan bagaimana kekuatan iman itu ya bisa menghasilkan suatu yang disebut kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, dalam kutipan lain mau bilang dalam konteks kemuliaan itu, kata kemuliaan itu adalah apa? Karakter Kristus. Kemuliaan menutupi bumi. Karakter Kristus, ya, menutupi bumi. Artinya orang-orang menerima kebenaran Kristus, kita dibenarkan, disucikan, dan apa saudara-saudara? Kita memiliki karakter Tuhan. Di sini aplikasi yang boleh kita ambil dari Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan tetap tenang, diam saja, saudara. Terkadang dan seringkali kita berjuang ya untuk supaya kita bisa menang di dalam pergumulan kita, untuk bisa menang atas dosa-dosa pelanggaran kita. Perjuangan yang kita lakukan sendiri. Ya, dan kita tahu bahwa hasilnya ya adalah satu kesalahan. Kenapa? Tidak sempurna. Karena kita semua yang melakukan perjuangan untuk berhenti berdosa. Kita yang melakukan perjuangan untuk meninggalkan dosa-dosa, kesalahan kita. Kita yang berjuang untuk melakukan supaya saya tidak melanggar hari ini. Perjuangan supaya bisa menuruti firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana bangsa Israel tidak berdaya, demikian kita pun tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita akan selalu mengalami kegagalan dan kegagalan. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan tetap tenang, diam saja. Tenang, diam saja. Ya, satu hal yang luar biasa. Baik, saudara-saudara, saya mau selesaikan kutipan sampai di sini saya baca dan kita akan tutup. Ya. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Tuhan tidak ingin mereka melihat perang adalah karena mereka belum siap. Ini yang Sister Joy sampaikan di pertemuan yang lalu. Ya, kutipannya di sini. Ya, untuk berperang. Ya, jadi, namun kita harus ingat bahwa pada kesempatan lain ketika mereka memiliki banyak pejuang yang terlatih, Tuhan seringkali menyelamatkan mereka tanpa memberikan pukulan telak. Ketika kita mempertimbangkan keadaan pembebasan mereka dari Mesir, bagaimana itu semua dilakukan oleh kuasa langsung Tuhan, tanpa kekuatan manusia. Bagian mereka adalah hanya untuk mengikuti dan mentaati firman-Nya. Kita harus yakin bahwa itu tidak sesuai dengan
rencana Tuhan untuk mereka melakukan pertempuran apapun, bahkan untuk membela diri. Saudara-saudara, ini gambaran bagaimana juga Kristus, ya, rancangan Bapa, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau disembelih sebagai domba. Tidak ada perlawanan sama sekali, satu kata pun tidak. Ketika ada hal yang harus dia jawab, dia menjawab sesuai kebutuhan, tetapi bukan untuk membela diri. Seberapa sering kita membela diri kita di dalam kehidupan rumah tangga kita? Seberapa sering kita membela bahwa saya benar, kamu salah di dalam lingkungan rumah tangga atau pergaulan kita? Ya. Atau bahkan di Bible study sekalipun. Seberapa sering kita membela bahwa kita benar? Saudara-saudara, Tuhan mau kita orang-orang yang memiliki kehidupan yang 100% menyerahkan kehidupan kita. Kutipan di atas bangsa Israel. Mereka tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita pun orang-orang yang tidak berdaya. Nah, ajaran yang diberikan kepada kita, ya, Tuhan memiliki rancangan kepada kita untuk tidak melakukan pertempuran di dalam menghadapi dosa-dosa, ujian, kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia. Ya. Bahkan untuk bela diri pun. Kita biarkan Tuhan yang berperang. Ayat di atas, ya. Kita biarkan Tuhan yang akan berperang untuk kita. Dan kita akan tetap tenang dan diam saja. Saudara, dari hal ini kita akan melihat banyak hal. Tetap tenang dan diam saja. Di situ akan keluar makna tentang apa? Jangan khawatir. Di situ kita dapat makna jangan khawatir. Saudara-saudara, ini hal-hal yang luar biasa yang applicable yang kita bisa lihat. Oke, ada satu tambahan sedikit, silakan saudara-saudara sebelum kita tutup. Boleh Kita tambah masukkan terakhir. Baik, silakan. Oke, kita mau tekankan kembali di Ibrani 11 ayat 29. Yang tadi di situ dikatakan, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi mencoba itu bahasa Inggrisnya saying. Nah, di sini dikatakan, mari kita perhatikan berapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari sejarah ini. Jadi apa pelajaran yang kita dapatkan di sini sehingga kenapa bangsa Israel berbeda dengan bangsa Mesir? Kenapa bangsa Israel bisa melintasi tanah kering, sedangkan bangsa Mesir mencoba melakukan itu, tapi mereka tenggelam? Kita harus kembali lagi ke awal. Bangsa Israel karena iman, karena darah anak domba Allah yang dioleskan di palang pintu, maka Tuhan menyertai langkah mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka harus ingat bahwa mereka hanya diam saja, hanya karena iman. Tuhan yang akan berperang. Melalui Laut Merah, melalui padang gurun, semua Tuhan siapkan. Tuhan akan membebaskan kita dari tadi midnight cry. Seperti Joy tadi jelaskan. Jadi iman ini sangat luar biasa. Mungkin Torah akan menghadapi pencobaan ke depan, penganiayaan, ancaman, tapi hanya dengan iman inilah satu-satunya kelepasan kita. Itu aja, Opin. Terima kasih. Baik, saudara-saudara. Brother Onang, terima kasih untuk tambahannya. Sebentar ya. Baik, saudara-saudara. Terima kasih untuk tambahan dan sebagai juga kesimpulan yang sudah kita lihat. Terima kasih untuk masukannya. Dan Bible study kita sampai di sini. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dan juga ya, sudah hadir sama-sama belajar dengan kita, saling menguatkan. Dan biarlah apa yang sudah kita pelajari ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Makasih Dovin, makasih untuk yang memberikan penjelasan. Banyak hal yang tentu Koribar dapat walaupun seumur begini, tapi ada